Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serini Syawidi Saida, NIM 01A1 20208 kelas D. Baik, saya akan menjelaskan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasinya. Gangguan enzim pencernaan dapat menyebabkan proses pengolahan makanan dan nutrisi di dalam tubuh juga ikut terganggu. Untuk mengatasi hal ini, terkadang diperlukan tambahan enzim dari luar. Pencernaan. Pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan tersebut akan diproses secara mekanik atau secara kimiawi. Secara mekanik dilakukan dalam rongga oleh gigi, dan sedangkan secara kimiawi proses pengubahan zat dari bentuk kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim. Organ pencernaan. Berikut seperti di gambar terdapat mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, empedu, usus besar, usus halus, rektum, dan anus. Enzim pencernaan adalah substansi di perut dan sistem pencernaan yang memecah makanan. Misalnya, pepsin adalah sebuah enzim di lambung yang memecah protein. Lipase untuk memecah lemak. Amilase memecah karbohidrat. Nah, tipe enzim terdapat menjadi 3, seperti yang tadi, amilase, protease, dan lipase. Beberapa jenis penyakit yang terkait enzim pencernaan. Yang pertama diare, yang kedua gastritis, yang ketiga MAH, keempat konstipsi atau sembelit, yang kelima hemoroid atau wasir, yang keenam apendisitis, yang ketujuh tukak lambung, yang ke-8 usus buntu, yang ke-9 sariawan, 10 koli, 11 gizi buruk, dan 12 cacingan. Itulah tadi macam-macam jenis penyakit yang terkait enzim pencernaan. Penyakit yang menyebabkan gangguan enzim pencernaan. Karena kurangnya jumlah enzim pencernaan di dalam tubuh, maka terjadilah akibat beberapa kondisi. Yang pertama itu gangguan metabolik, dan yang kedua penyakit Gaucher, dan yang ketiga gangguan pankreas kronis. Di mana gangguan metabolik yaitu penyakit umum yang memiliki kelainan pada gen menyebabkan tubuh kekurangan enzim pencernaan sehingga proses pencernaan dan metabolismenya tidak berjalan dengan normal. Penyakit Gaucher yaitu kelainan atau cacat lahir bawaan yang terjadi akibat penumpukan zat berlemak tertentu pada organ tubuh, terutama limfa dan hati. Hal ini menyebabkan organ tubuh menjadi lebih besar dari ukuran yang seharusnya, bahkan berpengaruh pada fungsi organ tersebut. Dan yang ketiga, pankreas kronis menyebabkan kerusakan permanen dan berhentinya fungsi pankreas. Ini biasanya ditandai dengan adanya nyeri perut yang berat, timbul secara berulang, juga bisa terasa seperti terbakar di bagian tengah atau kiri perut yang bisa menjalar sampai ke punggung. Nah, di sini itu penyakit MAH
Sakit MA merupakan satu penyakit yang umum. Sakit MA atau dispepsia adalah gejala penyakit kompleks kondisi apapun yang melibatkan peradangan lapisan dalam perut. Sekiranya mungkin digambar kayak begini ya. Adapun gejala-gejala sakit MA yaitu nyeri perut bagian atas, mual, gejala sakit MA yang sering terjadi itu biasanya nyeri perut bagian atas, mual, muntah, nyeri hati, berat badan turun drastis, dan kadang tanpa gejala. Penyebab penyakit MA itu biasanya dikarenakan infeksi bakteri Helicobacter pylori atau cedera dan konsumsi rutin pil pereda nyeri yang disebut sebagai NSAID. Jenis obat penyakit MA yaitu ranitidin, antasidaroin, Prokma, atau polisilane. Pencegahan penyakit MA terdapat dari 8. Dan yang pertama itu konsumsi makanan dalam porsi kecil sehingga beban kerja lambung tidak terlalu berat. Yang kedua, makan secara perlahan dan kunyahlah makanan hingga halus sebelum menelannya. Yang ketiga, batasi konsumsi minuman berkafein karena kafein memicu lambung untuk menghasilkan lebih banyak asam. Yang keempat, batasi konsumsi makanan pedas, berlemak, berminyak, atau berserat tinggi. Yang kelima, jangan berbaring setelah makan. Dan sering terjadi untuk beberapa orang. Dan yang keenam, itu mengendalikan stres dengan meditasi atau yoga. Bisa juga olahraga, guys. Dan yang ketujuh, hindari mengonsumsi obat-obatan yang menyebabkan nyeri pada lambung. Obat-obatan tersebut meliputi obat antiinflamasi atau non-steroid. Dan yang kedelapan, tentunya istirahat yang cukup. Cara kerja obat. Yang pertama itu ada antasida, secara langsung akan menetralkan keasaman, meningkatkan pH atau secara reversibel mengurangi atau menghalangi sekresi asam lambung oleh sel untuk mengurangi keasaman di lambung. Obat antasida dapat digunakan juga sebagai obat tunggal atau kombinasi dengan obat lain untuk meredakan gejala sakit MA, penyakit asam lambung, atau gastritis. Dan yang kedua itu ada ranitidin, bekerja dengan cara mengurangi produksi asam lambung. Dan yang ketiga, Promak bekerja dengan cara meningkatkan dan mengikat dan menetralkan asam berlebih di lambung. Sekian mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan untuk enzim pencernaan dan cara untuk mengatasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.